Saya mau izin bertanya, Ustadz. Ada beberapa pertanyaan di sini. Mungkin saya mencoba untuk belajar ikhlas menerima takdir, percaya apa takdir yang Allah berikan buat saya. Tapi saya masih berharap sama Allah, yaitu masalah tentang jodoh. Usaha apa Ustadz untuk wanita yang masih mencari jodoh secara Islam, supaya agar nggak salah tangkap nih perbedaan usaha laki-laki dan wanita? Karena katanya kan usaha itu harusnya dikejar. Kalau misalkan diem aja gimana mau dapat? Sedangkan kita kan wanita. Bukankah wanita itu dalam Islam harus menjaga kehormatannya? Kalau misalkan seandainya saya ternyata ditakdirkan tidak bertemu jodoh saya di dunia ini, sedangkan usia saya mungkin sangat cukup, tapi ternyata kematian yang lebih dulu, apakah dosa Ustadz? Saya tidak menikah, sedangkan saya masih menginginkan untuk menikah. Dan seseorang yang menikah itu kan katanya menyempurnakan separuh agama. Apakah kalau saya tidak menikah berarti saya nggak menyempurnakan separuh agama saya? Sedangkan bukankah seorang muslim itu dikatakan muslim kalau menjalankan 5 rukun Islam, kecuali yang kelima bagi yang mampu? Maka amalan apa yang setara dengan seorang yang sudah menikah, Ustaz, agar saya bisa menyempurnakan separuh agama saya seperti orang yang sudah menikah? Agama dalam konteks ini adalah amal soleh, bukan Islam ya. Jadi kalau orang belum menikah, Islamnya belum sempurna, bukan. Tapi amal soleh. Maksud dari kalimat menikah itu menyempurnakan separuh agama, maksudnya orang kalau sudah menikah, amal solehnya itu bakal 2 kali lipat dibandingkan orang yang belum menikah. Jadi dia dapat pahala 2 kali lipat. Kenapa? Karena tanggung jawabnya juga jadi double. Dia punya suami, dia punya istri, nanti dia punya anak, dia punya menantu, dia punya cucu, terus bertambah amanah-amanahnya. Sehingga seiring bertambah amanah, bertambah juga pahala dan amal solihnya. Sehingga orang yang belum menikah itu kayak beramal setengah dari orang yang sudah menikah. Ditambah lagi nanti banyak amalan setelah menikah yang bisa dilakukannya hanya oleh orang yang sudah menikah. Yang belum menikah gak bisa. Romantisme rumah tangga itu kan ibadah, amal solih, gak bisa dilakukan oleh orang yang belum menikah. Menafkahi itu adalah amalnya orang yang sudah menikah, gak bisa dilakukan oleh orang yang belum menikah. Masak untuk suami, walaupun masak is not my passion. Kamu bisa masak? Bisa, tapi it's not my passion. Oke, tapi itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Kalau belum menikah, masak ya buat sendiri aja, bukan buat pasangan. Sehingga pahalanya 1. Kalau buat pasangan, pahalanya 2, buat dirinya dan pasangannya. Punya anak, pahalanya 3, anaknya 2, pahalanya 4, anaknya 3, pahalanya 5. Punya keturunan lebih banyak lagi ya, tambah lagi pahalanya. Itu maksud menikah itu menyempurnakan setengah agama. Jadi bukan berarti orang yang belum menikah agamanya cacat, bukan. Karena istilah iman, istilah din dalam Islam itu juga bermakna amal solih. Nah, pertanyaan pertamanya, amalan apa yang bisa dilakukan oleh perempuan untuk mencari jodoh? Saya udah sering sebetulnya jawab pertanyaan ini, tapi nggak apa-apa saya ulangi. Nanti kalian bisa cari juga di sosial media. Perempuan itu beda dengan laki-laki dalam mencari jodoh. Kalau laki-laki itu aktif, kalau perempuan itu pasif. Laki-laki banyak menempuh jalur bumi, perempuan banyak menempuh jalur langit. Laki-laki banyak menempuh jalur bumi, dia siapkan dirinya, finansialnya, kerjanya, segala macam. Kemudian dia datangi perempuan itu, dia caper-caperan sama perempuan itu secara wajar. Dia sampaikan isi hatinya kepada perempuan itu atau calon mertuanya, dia sampaikan niatnya. Itu ikhtiar bumi yang dilakukan laki-laki. Tapi perempuan membantu laki-laki itu dengan ikhtiar langit. Jadi bantu calon suami kalian yang entah di mana dia sekarang dengan jalur langit kalian. Ya Allah, bantulah calon suamiku yang entah di mana. Kalau dia lagi cari kerjaan, mudahkanlah dia dapat kerjaan. Gitu bantunya. Kita nggak kenal dia, tapi kita bisa mendoakan dia karena kan dia akan jadi jodoh kita kan. Walaupun kita nggak kenal dia, ya Allah, kalau dia lagi lamar kerjaan, semoga dia dimudahkan. Kalau dia lagi merintis bisnis, semoga dia sukses. Kalau dia lagi belajar, tapi kalau dia lebih muda dari aku, ya Allah, mungkin bedanya 15 tahun,
umur aku sekarang 25, berarti dia kelas 4 SD. Semoga dia cepat naik kelas ya Allah, gitu ya. Kan Nabi Muhammad sama Khadijah beda 15 tahun. Kalau kalian berarti umurnya 25, dia kelas 4 SD sekarang. Ya Allah, semoga dia cepat naik kelas ya Allah. Bantu jodoh kalian dengan jalur langit. Sehingga laki-laki, kalau kalian dalam menempuh jalur bumi banyak dapat kemudahan, jangan terlalu pede ngerasa kalian hebat. Jangan-jangan itu karena doa calon istri kalian yang entah di mana. Yang entah di mana, entah di mana. Ya jadi lagu. Oke. Oke. Itu yang pertama. Ikhtiar yang kedua, apa yang bisa dilakukan perempuan? Belajar dari Sayyidah Khadijah. Pantaskan diri kalian sehingga Allah mempertemukan kalian dengan laki-laki itu. Karena kenapa kalian belum ketemu dengan dia? Bisa jadi kalian belum pantas untuk dia. Pantaskan diri kalian, upgrade value kalian, belajar banyak hal, belajar tadi memasak, belajar ngurus anak, belajar apa lagi, misalnya nyuapin anak. Kalau dia ini piring, geserin, jangan dibanting piringnya, gitu kan? Pokoknya belajar tentang skill keibuan. Dan jangan malu dengan itu, karena skill keibuan itu terhormat sekali. Bahkan di negara-negara maju sekarang itu menjadi sebuah karir yang paling dimuliakan. Di kita aja yang masih ngerasa itu kayak gak sukses, gak keren gitu. Skill keibuan itu gak menghalangi kita dari karir di luar juga. Kalian tetap bisa jadi independent woman, tapi kalian adalah seorang ibu yang hebat. Karena Khadijah itu pengusaha, tapi dia juga seorang ibu. Baik ketika dia menjanda ataupun ketika dia sudah punya suami. Dia baru berhenti ketika suaminya dikasih amanah dapat wahyu kenabian, baru dia berhenti. Jadi 15 tahun Khadijah setelah menikah dengan Nabi Muhammad itu masih pengusaha. Di umur Nabi 40 tahun, 15 tahun setelah mereka menikah, Nabi dapat wahyu, baru Khadijah full support dakwah Nabi. Sebelumnya karena nggak ada beban dakwah, ya udah support suami sambil usaha. Mereka sama-sama pengusaha. Nabi pengusaha, Khadijah pengusaha. Jadi menjadi ibu nggak akan menghalangi kalian untuk menjadi perempuan hebat di luar rumah. Menjadi perempuan hebat di luar rumah jangan menghalangi kalian jadi perempuan hebat untuk istri, untuk suami dan anak-anak kalian. Semuanya bisa dilakukan kalau kita bisa membagi-bagi hak dan waktu kita.